Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR sebagai syarat calon Panglima TNI. Setumpuk tantangan berat menghadang Laksamana Yudo Margono, termasuk menjaga netralitas TNI jelang tahun politik 2023 mendatang. Bagaimana menilik sepak terjang calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono? Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar, Bobi Rizaldi. Selamat sore, Mas Bobi. Selamat sore, Mbak Rifana. Dan peneliti senior imparsial Al-Araf. Selamat sore, Mas Araf. Selamat sore, Mbak. Oke, saya mau ke Mas Bobi terlebih dahulu. Mas Bobi, ini kalau dilihat fit and proper test calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kayaknya mulus-mulus aja, cuman sebentar satu fraksi hanya boleh mengajukan pertanyaan melalui perwakilan anggota. Ini memang prosesnya semulus itu ya? Mesti dibatasi seperti itu ya? Ya betul, karena pertanyaan itu kan pasti seputar 3 hal saja. Yaitu pertama adalah bagaimana upaya peningkatan profesionalitas TNI dengan segala keterbatasannya. Kedua, bagaimana caranya mewujudkan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Dan ketiga, mungkin ada hal-hal lainnya, apalagi soal adanya pemekaran baru Papua. Nah, seperti sudah seperti fit proper sebelum-sebelumnya, 3 hal utama ini yang mungkin banyak ada memperkaya pertanyaan-pertanyaan baru. Jadi dari 3 hal tersebut banyak yang sudah disampaikan bahwa Panglima yang akan dilantik ini, Pak Yudo, akan memberikan atensi kepada 3 hotspot, yaitu di Aceh, Papua, dan Natuna. Lantas salah satu peningkatan profesionalitasnya itu adalah meningkatkan anggaran dan dukungan operasi untuk seperti alat angkut, karena banyaknya kejadian-kejadian seperti bencana. Dan juga agar helikopter itu tidak menunggu bantuan dari instansi lain. Lantas dalam hal peningkatan profesionalitas juga disampaikan masalah peningkatan kesejahteraan prajurit seperti komponen-komponen ULP, Rumdis, dan yang lainnya. Jadi hanya seputar 3 hal itu, dan itu memang dari setiap fit proper, karena memang fit proper ini kan forward looking, bukannya assessment apakah kapabilitas. Itu sudah selesai persyaratan tersebut waktu beliau menjadi kepala staf. Oke, jadi ini sudah selesai sebetulnya prosesnya ya, berarti benar ya, ini hanya formalitas saja ya, Mas Bobi? Bukan formalitas, tapi itu semuanya itu kan kita tidak membahas lagi masalah persyaratan teknis, tetapi bagaimana forward lookingnya dia, cara dalam waktu 1 tahun untuk mewujudkan 3 hal itu tadi. Peningkatan profesionalitas dan selainnya itu. Oke, masa jabatan 1 tahun, nanti saya akan bahas lebih dalam soal itu, tapi saya mau ke Mas Araf. Mas Araf, proses fit and proper test tadi dikatakan oleh Mas Bobi hanya menanyakan 3 poin tadi ya, tapi ini kalau menurut Mas Bobi ini bukan formalitas, tapi kalau misalnya melihat prosesnya yang sangat pendek, kemudian pertanyaannya juga dibatasi, ya jadi ini mulus-mulus saja jalannya Pak Yudo, karena prosesnya ya memang hanya seperti itu tadi secara teknis. Ya memang ada kecenderungan dalam proses fit and proper test di DPR, dalam pengangkatan Panglima TNI dan juga Kapolri, khususnya Panglima TNI ya, itu selalu berjalan mulus. Sehingga proses di DPR itu kesan oleh publik seperti proses seremonial lah kira-kira dalam proses di dalamnya. Nah meski demikian apa yang dilakukan oleh DPR dalam proses ini tentu menjadi penting untuk mengecek tentang komitmen Panglima TNI baru terkait dengan isu-isu strategis. Untuk menggunakan otoritas kewenangan menyetujui atau tidak menyetujui, kayaknya DPR hampir jarang menggunakan kewenangan tidak menyetujui. Sebagian besar selalu menyetujui calon Panglima TNI dari Presiden sejak masa reformasi. Meski di dalam undang-undang TNI itu kewenangan DPR bisa menyetujui atau tidak menyetujui. Nah, yang kedua adalah sebetulnya DPR juga memahami bahwa proses pengangkatan Panglima TNI ini sudah tepat karena sudah mengikuti pola rotasi di dalam undang-undang TNI. Yakni bahwa pergantian Panglima TNI harus berdasarkan rotasi, sehingga buat DPR ini sesuatu yang... Mas Araf? Oke, Mas Araf?
Tampaknya kita mengalami kendala komunikasi, Mas Araf. Halo, Mas Araf. Komitmen. Halo. Ya, tadi sempat Yang terputus. dibutuhkan komitmen. Ya. Yang dibutuhkan kemudian komitmen Pak Yudo terkait dengan beberapa isu strategis. Yang pertama adalah ke depan kita akan masukin tahun pemilu. Oke, itu akan bahas Tentu nanti, Panglima Mas. TNI harus memastikan prajurit. Saya akan bahas itu Jadi soal itu nanti. Prosesnya dulu ini fit and proper testnya mulus-mulus saja ya, berarti ya, nggak ada. Ya memang kecenderungannya seperti itu sejak reformasi. Proses DPR cenderung DPR menyetujui calon dari presiden ya. Itu faktor politik sih Mbak, karena dinamika kekuatan politik di DPR kan dominan kekuatan yang mendukung pemerintah, jadi hampir nyaris pasti menyetujui. Toh kelompok oposisi di Komisi 1 juga kecenderungannya menyetujui gitu sebagian besar. Memang ini kan orang sering bilang Komisi 1 ini komisi NKRI nih. Jadi dia dalam isu-isu tentang pergantian Panglima TNI mereka solid. Oke, meskipun Komisi 1 cenderung mendukung calon yang disodorkan oleh Presiden begitu ya, tapi kan harusnya Komisi 1 juga melakukan challenge ataupun memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan yang men-challenge dari calon Panglima ini. Harusnya kan seperti itu ya Mas Araf ya? Ya itu yang betul, itu yang diharapkan oleh publik untuk memastikan bahwa Panglima TNI baru bisa mengelaborasi ide dan gagasan dia dalam mewujudkan transformasi pertahanan yang menjadi tentara profesional. Baik. Nah itu yang mungkin tidak terlihat secara lebih dahulu. Mungkin Mbak ya, karena waktu jabatannya cuma 1 tahun. Baik. Jadi anggota DPR mau bertanya terbatas kira-kira gitu. Oke. Soal 1 tahun nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi kita harus bergabung ke DPR untuk mengikuti konferensi pers soal uji kelayakan dan kepatutan dari calon Panglima baru Laksamana Yudho Margono. Ditunggu beliau-beliau. Tentunya ini menjadi awal yang sangat bagus dalam sinergitas maupun soliditas kita ke depan untuk melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI tentunya dengan baik. Dan tadi seperti rekan-rekan semuanya sudah sampaikan, Tawi dari Ketua Komisi 1 telah mengumumkan tentang persetujuannya ya dari fit and proper test yang sore ini dilaksanakan, baik dari visi misi saya sampai pada pendalaman tadi. Kemudian yang tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi 1 dalam pendalaman, ya mulai dari operasional baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit, ya ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa diputuskan pada siang hari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Ya, hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan Kepala Staf Angkatan, dan untuk menuju ke depan yang lebih baik. Tentunya yang sudah baik akan kita lanjutkan, karena memang perencanaan nanti di dalam 2023 kan sudah direncanakan di masuk RKKL 2022 di dalam anggarannya. Namun dalam pelaksanaannya nanti 2023 saya akan lihat hal yang masih relevan bagus pasti akan tetap saya konsisten untuk melanjutkan. Namun mungkin ada evaluasi masukan-masukan tadi dari Komisi 1 tentunya akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas-tugas ke depan. Ya saya kira demikian rekan-rekan media. Ya. Kenapa? Ya, yang pertama ya pasti SDM. Ya, SDM ini saya angkat lagi, ya karena memang ke depan ya, SDM kita harus tetap modern sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kenapa? Ya tadi yang saya sampaikan tadi di klaster-klaster ya, klaster-klaster tentang bagaimana untuk melaksanakan operasi di Aceh, ya, bagaimana yang sekarang ini ada operasi di Aceh, dievaluasi di Papua juga demikian, kemudian Laut Cina Selatan juga demikian. Ya, ini semuanya nanti tadi yang masukan dari Komisi 1 nanti akan saya gunakan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan ke depan.
Kenapa? Soal keberadaan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat ini beliau tidak mendampingi karena alasan apa mungkin? Kenapa? Jenderal Andika tidak mendampingi mungkin karena alasan apa? Nggak tahu. Ya, Ya, beliau pasti memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit and proper test ini. Kemarin kan sudah disampaikan waktu di Kolin Lamil, ya, beliau sangat memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit and proper test pada hari ini. Kemarin kan sudah nanya semua kan waktu di Kolin Lamil waktu pelepasan MTF itu. Pak Yudo izin Pak di bawah. Ya. Pak, yang digaungkan dari Panglima sebelumnya kan selalu soal perubahan pendekatan dalam konflik di Papua. Nah, kalau dari Pak Yudo sendiri visinya seperti apa sih untuk? Ya nanti akan di klaster-klaster kita lihat situasinya, apakah masih relevan atau tidak. Karena di sana kan ada daerah yang sudah relatif kondusif, kemudian masih ada juga daerah-daerah yang masih kerawanannya tinggi. Ya, sehingga dari operasi yang tadi yang sudah disampaikan tentunya akan kita evaluasi, tadi juga sudah saya sampaikan ke Komisi 1. Jadi tidak semuanya mungkin dengan operasi yang sama. Ya, nanti jadi akan pendekatan kita humanis evaluasi. begitu Pak? Ya pasti lah. Tadi kan saya sampaikan bahwa walaupun TNI tegas tapi tetap harus humanis. Pak Yudo izin Pak Yudo, Firda dari Detikom, Pak izin bertanya soal kasus yang teranyar di internal TNI dan Pas Pampres diduga melakukan pemerkosaan terhadap mayor di Kostrad. Izin minta tanggapannya bagaimana? Ada orientasi ke sana juga nggak penindakan hukum di tubuh TNI nanti ke depannya jika memang disahkan sebagai Panglima? Terima kasih. Ya saya belum tahu itu, nanti akan kita cek dulu ya. Karena ini matra ya darat, nanti kita kan ada Puspom Mat, ya ada Puspomal, ada Puspom AU. Ya, nanti pasti kalau sifatnya pidana, nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di POM masing-masing matra. Pak izin Pak, kanan Pak. Pak izin soal ini kan memasuki tahun politik Pak. Nah TNI. Dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Sangat kompak sekali terlihat, tapi tadi juga Laksamana Yudo Margono menyampaikan bahwa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memang sudah memberikan supportnya kemarin untuk menjalani fit and proper test ataupun tes uji kelayakan dan juga kepatutan di Komisi 1 DPR RI, sehingga beliau tidak mengetahui apa alasan dari Jenderal Andika Perkasa tidak ikut mengantar Laksamana Yudo Margono untuk mengikuti fit and proper test pada hari ini. Dan tadi ada beberapa poin yang menarik disampaikan oleh calon Panglima TNI bahwa Laksamana Yudo akan melanjutkan perencanaan TNI tahun 2023. Hal yang bagus akan diteruskan, sementara yang masih kurang masih akan dievaluasi, karena tadi ada beberapa masukan dari anggota Komisi 1 DPR yang menurut Laksamana Yudo setelah ia dilantik menjadi Panglima TNI itu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama dengan Kepala Staf Angkatan lainnya. Dan evaluasi pasukan untuk 3 hotspot tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bobi juga disampaikan oleh Laksamana Yudo Margono, evaluasi pasukan di Aceh, kemudian di Papua, dan kondisi di Laut Cina Selatan. Pendekatan humanis akan tetap dilakukan untuk menangani konflik di Papua meskipun TNI ini bersifat tetap tegas dalam menjalankan aturan di sana. Saya mau kembali lagi ya ke para narasumber. Mas Bobi, tadi dalam paparannya dalam fit and proper test ya, Laksamana Yudo Margono ini membeberkan 4 visi prioritas dengan masa jabatan yang hanya 1 tahun. Menurut Anda, menurut teman-teman Komisi 1, apakah ini akan sulit untuk bisa diterapkan, untuk bisa diwujudkan? Jadi visi tersebut kan sebenarnya adalah fungsi koordinasi. Ya. Instrumennya itu sudah ada. Okay. Contohnya tadi yang barusan disampaikan bahwa bagaimana meningkatkan profesionalisme dan TNI agar lebih humanis. Baik itu dalam melakukan operasi maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Tadi disampaikan untuk membuat TNI profesional dan humanis tentu perlu disiplin dan juga pengawasan yang ketat. Yang tadi Danpus itu sudah diperketat sehingga kalau ada yang oknum, arogansi terhadap masyarakat, melakukan tindakan kriminal sampai pembunuhan, itu langsung pecat, langsung diproses hukum, nggak pakai AIU lagi. Okay. Dan juga
terkait dengan bahwa peradilan militer undang-undangnya itu kan dibuat tahun 97 sebelum ada undang-undang TNI. Juga beliau akan memastikan setiap ada prajurit yang salah itu bisa diproses dengan sesuai hukum yang berlaku. Dan ini diyakini akan membuat salah satu visi beliau untuk meningkatkan profesionalitas dan membuat wajah TNI ini humanis. Itu adalah salah satunya dengan penegakan disiplin ini. Jadi sebenarnya instrumennya itu sudah ada, tinggal bagaimana rentang koordinasinya. Pendisiplinan dan pusnya diperkuat, pengawasannya lebih diperketat, dan semua misi visi tersebut dalam waktu 1 tahun saya rasa tidak akan ada masalah. Karena instrumennya itu sudah ada. Baik. Jadi karena instrumennya sudah ada, hanya tinggal leadership saja untuk penegakan disiplin. Dan kalau menurut Komisi 1 itu bisa dilakukan penegakan disiplin terhadap prajurit untuk peningkatan kualitas SDM. Tapi ada beberapa poin visi prioritas yang disampaikan tadi oleh Laksamana Yudho Margono. Saya ingin tanya ke Mas Araf terutama soal reformasi birokrasi dan juga kultur. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung. Ada anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Rizaldi, dan juga peneliti senior imparsial Al-Araf. Mas Araf, kalau tadi Mas Bobi sangat optimis ya bahwa dalam waktu 1 tahun ini karena instrumen ataupun sistemnya sudah ada, penegakan disiplin untuk memperbaiki citra prajurit TNI di mata publik menjadi lebih humanis itu akan tercapai. Tapi di sisi lain, tadi ada visi prioritasnya yang disampaikan oleh Laksamana Yudho Margono terkait dengan reformasi birokrasi dan juga perubahan kultur di internal TNI. Mas Araf, dalam waktu 1 tahun, apakah bisa kemudian mengubah kultur di internal TNI dan reformasi birokrasi? Ya, perubahan kultur dan reformasi birokrasi ini proses yang panjang. Mungkin Pak Yudho akan memilih wilayah birokrasi dan kultur mana yang akan dirubah. Tentu pertanyaan Pak Bobi dalam forum tadi tentang penegakan disiplin di dalam TNI menjadi penting ya. Konsekuensinya adalah agenda reformasi peradilan militer terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 3197 yang menjadi mandat TAP MPR Nomor 667 Tahun 2000 menjadi penting untuk direalisasikan oleh DPR dan pemerintah. Panglima TNI tentu bisa mendukung agenda itu dalam rangka membangun disiplin dalam tubuh TNI sehingga kultur profesionalisme bisa terbangun. Karenanya kemudian nanti diharapkan prajurit yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran hukum bisa diadili dalam mekanisme peradilan independen dengan mekanisme peradilan yang baru. Oleh karenanya reformasi peradilan militer revisi Undang-Undang 97 menjadi penting. Kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi dan reformasi kultur. Yang kedua adalah tentu terkait dengan hal itu, terkait dengan jabatan-jabatan sipil yang dimiliki oleh TNI aktif yang tidak sejalan dengan Undang-Undang TNI juga tentu perlu dievaluasi oleh Panglima TNI. Tapi buat saya yang jauh lebih penting dalam konteks transformasi TNI adalah saya belum melihat tentang bagaimana ukuran Panglima di dalam mendorong proses transformasi TNI menuju profesional terkait dengan modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajuritnya itu ya. Menurut saya ini yang menjadi pelik dalam konteks sektor pertahanan. Selalu diskusinya gun versus butter gitu. Selalu diskusinya apakah kita mau mengalokasikan untuk pembelian senjata atau meningkatkan kesejahteraan prajurit. Menurut saya dua-duanya menjadi hal yang penting. Nah ini dalam 1 tahun ini bagaimana berpikir tentang secara strategis meningkatkan alutsista menjadi penting, tapi peningkatan kesejahteraan prajurit juga penting. DPR bisa bertanya ini kepada Panglima TNI, apa langkah-langkah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan prajurit, khususnya yang paling penting adalah memberikan rumah dinas prajurit buat TNI itu sesuatu yang sangat penting ya Mbak. Mas Bobi, dalam waktu 1 tahun bagaimana ini modernisasi alutsista dan tetap mensejahterakan prajurit, apakah bisa dilakukan seiring sejalan? Ya betul, itu kan adalah sinergi ya. Panglima TNI itu kan kuasa KPA, kuasa penganggarannya itu utamanya kan di Kemenhan. Jadi inilah yang diperlukan sinergi dan masih masuk rentang koordinasi sinergi yang sesuai dengan track RPJMN sampai 2024 atau tidak. Itu yang tadi kita ingin memastikan bahwa ada kesinambungan dan
sinergi antar lembaga untuk mewujudkan misi dan visi tersebut. Itu yang kita cari lebih dalam, sehingga apapun misi dan visinya itu bisa dilakukan secara tepat waktu dan juga paling tidak sudah ada gambarannya. Peningkatan misalkan untuk peningkatan kesejahteraan seperti ULP, Rumdis itu sudah ada roadmap-nya, dan itu di DPR pun ada panjanya, sehingga yang sekarang dipastikan adalah dari banyaknya spot-spot atau daerah mana yang diprioritaskan lebih dulu. Jadi ini adalah bagaimana menempatkan prioritas-prioritas. Kalau instrumennya itu sudah ada, roadmap-nya itu sudah ada, tidak ada hal yang signifikan harus berubah. Misalkan merubah kultur birokrasi itu juga sudah ada. Memastikan penumpukan perwira menengah itu tidak ada lagi dalam pengembangan organisasi tahun 2024 itu sudah ada. Jadi ini yang kita lihat apakah visi dan visi Panglima TNI yang baru itu sesuai dengan roadmap, dan kalau ada yang perubahan, paling yang respon yang termasuk baru adalah beliau mengatakan akan mengawal secara langsung implementing agreement DCA dari Indonesia dengan Singapura. Itu yang baru. Baik, soal sinergitas modernisasi alutsista dan juga kesejahteraan prajurit itu kita bisa lihat nanti ke depannya ya. Tapi yang paling penting juga ini Laksamana Yudho Margono akan menjabat sebagai Panglima TNI di tahun politik tahun 2023, Mas Bobi ya. Bagaimana kemudian memastikan supaya Pak Yudho, Laksamana Yudho Margono ini tetap netral dan tidak terseret pusaran tawaran politik begitu? Itu tadi ada salah satu pertanyaan bagaimana menjaga bahwa pihak TNI akan independen dan juga netral. Itu tadi bahwa sudah menjadi tekad beliau yang untuk menjawab pertanyaan tersebut, bahwa memastikan TNI ini profesional, tidak ikut di dalam atau intervensi dalam giat-giat yang berhubungan dengan kontestasi politik. Hanya fokus menjaga sesuai dengan tupoksinya. Oke, itu kan janjinya Pak Yudho ya, Mas Araf. Tapi pada kenyataannya meskipun Pak Laksamana Yudho Margono berjanji tidak akan mengikuti ataupun tidak akan hadir di acara giat-giat politik begitu ya. Tapi kan beliau memiliki kedekatan dengan petinggi partai politik. Apakah kemudian akan mudah pada kenyataannya untuk bisa menyatukan barisan, merapatkan barisan semua prajurit TNI termasuk di pucuk-pucuk pimpinannya, termasuk Pak Yudho sendiri untuk tetap netral dan tidak masuk dalam pusaran politik ini, Mas Araf? Wah, saya nggak ngerti dekat sama partai politik mana ya Mbak maksudnya. Kedekatan dengan politik. Ya, karena begini ya Mas Araf ya, Pak Yudho bisa menjadi calon Panglima TNI, ini informasi yang kami dapatkan didukung oleh beberapa petinggi dari partai politik. Artinya beliau memiliki kedekatan dengan beberapa partai politik. Oke. Ya, nggak, tadi saya sebenarnya bertanya saja dan melihat bahwa kedekatan dengan partai politik pasti setiap kepala staf angkatan punya relasi dan hubungan komunikasi ya. Karena mereka akan selalu berpikir untuk menjadi Panglima TNI, Mbak. Nah, oleh karena itu mohon maaf ini ke Mas Bobi ya. Pada akhirnya kita harus ke depan akan meniru pola pergantian Panglima TNI ataupun pergantian pimpinan TNI seperti di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat, bahwa otoritas pemilihan Panglima TNI dan Kapolri itu cukup oleh Presiden, tidak melalui proses politik di DPR. Proses politik di DPR bisa membuka ruang kontestasi politik dengan Panglima TNI dan Kapolri itu menjadi sangat politis. Karena pasti setiap kandidat akan mencoba mencari dukungan kepada partai-partai politik. Akhirnya kemudian Panglima TNI dan Kapolri berada dalam ruang yang terkunci ketika proses politik itu berjalan. Di Amerika Serikat, pemilihan Joint Chief of Staff itu dilakukan sepenuhnya dipilih oleh Presiden, tidak melibatkan proses politik di DPR. Nah, tapi di Indonesia memang Undang-Undang TNI 34 2004 itu memberikan ruang dan kewenangan kepada DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Tapi semangat itu sesungguhnya adalah untuk agar DPR sebagai wakil rakyat dapat memastikan bahwa calon panglima itu memiliki komitmen, integritas, kompetensi, supaya tidak lagi problem-problem terkait dengan kondisi seperti di masa lalu pada masa Orde Baru gitu kira-kira. Sehingga DPR penting untuk juga terlibat menyetujui.
Namun soalnya adalah Mbak, pengalaman kita dalam proses pemilihan Panglima TNI, pada Oke. akhirnya proses DPR itu selalu menyetujui. Nah dalam konteks itu mungkin jauh lebih baik ke depan, kalau DPR selalu menyetujui penggantian Dilewati Panglima prosesnya TNI, lebih begitu baik ya? ke depan pemilihan Oke. ya pemilihan Panglima TNI dan Kapolri cukup oleh Presiden, Baik, tidak melibatkan DPR. Mungkin Oke, untuk karena menghindari tadi oke. kekhawatiran Mbak, relasi-relasi politik dan kedekatan politik. Oke. Sepanjang ada proses politik DPR, pasti semua calon akan mendekati partai politik. Oke, sepanjang ada proses politik di DPR, pasti semuanya akan mendekati petinggi dari partai politik. Jadi kalau mayoritas Komisi 1 ataupun Komisi 3 ataupun komisi-komisi yang lain kalau melakukan fit and proper test sudah pasti diterima. Jadi lebih baik prosesnya dipotong begitu ya. Itu nanti bisa jadi masukan dalam revisi undang-undang. Mas Bobi, tapi saya ingin tanya ya. Pasti Mas Bobi nggak mau itu, Mbak. Oke. Mas Bobi, ini kan tapi Pak Yudo akan pensiun November 2023, 3 bulan sebelum pemilu Februari 2024. Apakah kemudian Komisi 1 melihat perlunya nanti Pak Yudo diperpanjang atau memang harus diganti sebelumnya ya? Supaya tidak mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu. Kalau diperpanjang itu saya sudah pastikan tidak mungkin karena Oke. itu perlu revisi Undang-Undang TNI. Oke. Tetapi kalau misalkan tiba-tiba Presiden memiliki perhitungan tertentu, misalkan tidak sampai penuh, itu bisa juga. Tetapi itu kan adalah diskresi Presiden. Tetapi saya pastikan kalau memperpanjang dengan sampai sehari ini dalam prolegnas pun belum ada revisi Undang-Undang TNI, jadi saya rasa hampir tidak Oke. mungkin lah. Oke, jadi diperpanjang tidak mungkin, tapi kalau masa jabatannya tidak penuh 1 tahun itu masih bisa, tergantung nanti hak prerogatifnya Presiden. Mas Araf, kalau melihat kondisi situasi keamanan nanti jelang pemilu Februari 2024, sementara Pak Laksamana Yudho Margono ini selesai di bulan November 2023, lebih baik bagaimana? Apakah tidak penuh kemudian diganti orang atau memang November kemudian nanti ada gantinya? Karena terlalu mepet dengan pelaksanaan pemilu. Konsolidasi pengamanan TNI nanti jelang pemilu bagaimana? Saya rasa TNI itu bekerja berdasarkan planning dan organisasinya bekerja berdasarkan rencana yang bertahap ya. Oke. Sehingga pergantian Panglima TNI sampai Pak Yudo selesai juga tidak masalah. Tidak tergantung dengan proses politik. Apalagi sebenarnya Panglima TNI dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dan juga prajurit TNI juga dilarang kegiatan politik praktis, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang mepetnya masa jabatan tadi. Biarkan saja masa jabatan ini berakhir sebagaimana mestinya, lalu proses pergantian akan berlangsung setelah itu. Nah, menurut saya proses kontestasi politik pergantian Panglima TNI ini, Mbak, yang akan panas adalah pasca Pak Yudo. Oke. Pertarungan itu akan sangat kental dimensi politisnya karena jelang pemilu 2024. Dan dalam konstruksi itu tentu akan jauh lebih penting buat Pak Yudo untuk memastikan selama 1 tahun ini prajuritnya tidak terlibat dalam konflik praktis dan kemudian memastikan konsolidasi di dalam tubuh TNI dalam kerangka membangun tentara yang profesional itu terjadi dan terwujud. Karena banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam 1 tahun ini jelang pemilu. Baik, kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang dari Laksamana Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI. Apakah bisa mendisiplinkan prajurit TNI supaya tidak terseret dalam pusaran politik praktis pada tahun politik 2023 dan apakah betul-betul bahwa penegakan disiplin sehingga prajurit-prajurit TNI yang kalau menurut temannya Mas Bobi, Pak TB Hasanuddin ini banyak sekali melakukan pelanggaran disiplin. Kemarin-kemarin nanti bisa lebih disiplin dibawa ke pemimpinannya Pak Yudo. Kita tunggu nanti bagaimana sepak terjangnya calon Panglima TNI baru. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada anggota Komisi 1 DPR, Bobi Rizaldi, dan juga peneliti senior imparsial Al Araf. Sehat selalu Mas Bobi dan juga Mas Araf. Terima kasih Mbak Rifana. Salam. Mas Al.